Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan selalu sehat semuanya ya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan 3 perintah dasar yang biasa kita gunakan dalam kategori sistem. Ya, sebenarnya banyak kategori-kategori yang ada di dalam sistem ini. Yang paling banyak digunakan itu ada 3 perintah. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar konsol, kategori-kategori yang ada di dalam sistem itu banyak sekali. Ya. Ada backup, clock, console, hardware, hold, history, identity, latch, dan seterusnya. Masih ingat kan teman-teman di video saya yang tentang struktur perintah di router OS? Nah, kategori itu diwarnai dengan warna biru. Nah, dari sekian banyak ini, yang paling sering digunakan oleh kita adalah satu, bagaimana cara kita merubah identitas dari router OS. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menyimpan dan meload hasil konfigurasi kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mereset perangkat atau router OS-nya dengan settingan default. Kita mulai. Yang pertama yaitu mengganti nama host ya, atau mengganti nama router OS-nya. Nah, secara default nama host dari router OS adalah Mikrotik. Jadi teman-teman bisa lihat di konsol itu nama hostnya adalah Mikrotik, admin@mikrotik. Nah, Mikrotiknya itu adalah nama hostnya atau nama router OS-nya. Nah, biasanya kita sering mengganti nama tersebut. Ya. Caranya bagaimana? Sangat gampang sekali. Kita tinggal ketikkan perintah system identity set, kita kasih namanya misalkan dodi.com ya, enter. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya berubah dari yang namanya hostnya Mikrotik menjadi nama hostnya dodi.com ya. Atau teman-teman pengen kasih nama yang lain, terserah ya, bebas. Biasanya nama host ini merepresentasikan di mana posisi router berada. Ya, contohnya misalkan saya ganti namanya core unpas deh. Ya. Jadi kita tahu bahwa router ini berada di router core-nya unpas. Ya, seperti itu. Tapi penamaan ini sekali lagi bebas ya, terserah teman-teman mau gantinya seperti apa. Ya. Ini yang biasanya perintah yang pertama kali kita gunakan, yaitu mengganti nama host. Nah, perintah yang kedua itu adalah backup dan restore. Backup itu adalah bagaimana kita menyimpan hasil konfigurasi kita ke dalam sistem router OS-nya. Perintah ini paling sering banyak digunakan oleh admin-admin jaringan. Karena kenapa? Karena biasanya pada saat mereka sudah mengkonfigurasi jaringannya dan sudah berjalan, ya tidak ada masalah. Nah, biasanya mereka selalu menyimpan hasil konfigurasinya. Ya. Jika ingin merubah atau menambah sesuatu, mereka akan membuat backup baru, terus mereka coba otak-atik di sana. Jika gagal, mereka tinggal load atau restore hasil backup yang awal tadi. Jadi sistemnya seperti itu, supaya jaringannya masih tetap bisa berjalan. Nah, ini juga teman-teman harus paham perintah untuk backup ini. Nah, caranya juga gampang, tinggal kita ketikkan sistem backup save dengan nama misalkan konfigurasi. Ya. Nah, nanti akan muncul informasi tentang sistem konfigurasi ini sudah tersimpan. Nah, untuk melihat file backup-nya, kita tinggal ketikkan
Berarti saya harus naik dulu sekali, terus ketikkan perintah file print where type-nya sama dengan backup. Maksud dari perintah ini adalah router akan menampilkan semua file yang mempunyai jenis backup. Ya. Nah, kita coba enter. Ya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ada satu file yang namanya konfigurasi dan tipenya adalah backup. Ya, jadi nama file panjangnya adalah konfigurasi.backup. Nah, ini yang harus teman-teman ingat ya. Nama panjangnya adalah .backup. Karena kenapa? Karena pada saat kita akan melakukan restore, ya, pada saat kita ingin melakukan restore konfigurasinya, namanya harus nama lengkap. Ya, namanya harus nama lengkap. Kalau kita tadi backup adalah cukup dituliskan namanya adalah konfigurasi saja, tapi kalau untuk restore kita gunakan konfigurasi titik backup. Nah, sekarang kita coba. Kita ketikkan sistem backup load. Namanya adalah konfigurasi backup. Nah, tinggal kita enter. Nanti dia akan minta password router OS-nya, kita masukkan saja. Ya. Apakah kita ingin merestart? Tinggal pencet yes. Ya. Ya. Nanti router OS-nya akan melakukan restart. Kemudian settingannya akan kembali ke settingan yang sesuai dengan hasil backup yang kita save tadi. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nama router OS-nya masih tetap Core Unpass. Ya. Terus loginnya masih default ya, belum saya rubah. Ya, maksudnya kosong. Oke, seperti itu restore. Jadi, jangan lupa teman-teman setiap selesai melakukan konfigurasi, selalu biasakan backup. Untuk perintah yang ketiga itu adalah reset device. Nah, ini juga merupakan perintah yang paling banyak digunakan oleh admin jaringan. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami stuck pada error, kan pasti banyak settingan yang kita otak-atik ya. Pada saat kita ingin memulai dari konfigurasi awalnya lagi, maka kita harus mereset device tersebut atau mereset router OS-nya. Nah, caranya adalah kita cukup mengetikkan perintah system reset configuration keep usernya no. Berarti kita tidak akan menyimpan usernya, dan no defaultnya kita balik ke settingan defaultnya. Oke, yes, terus enter. Ya. Akan mendapat perintah konfirmasi lagi apakah ingin tetap melanjutkan atau tidak. Kalau ingin tetap melanjutkan, kita tinggal pilih yes. Nanti router OS akan secara otomatis melakukan reset terhadap konfigurasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di konsolnya nama hostnya sudah berubah menjadi nama defaultnya, yaitu Mikrotik. Dan semua settingan yang sudah kita lakukan sebelumnya itu kembali ke settingan awal. Ini adalah 3 perintah utama pada kategori sistem ya, yang paling banyak digunakan untuk praktek atau uji coba kita nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami 3 perintah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.